Mohon maaf tadi terputus. Kita lanjutkan tentang daerah asal dan daerah hasil. Tadi kita sampai pada membahas ada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1, diberikan daerah asalnya adalah min 1, 0, 1, 2, 3. Kalau kita masukkan semua nilai ini, min 1 dari min 1 sampai 3, itu akan kita peroleh daerah hasilnya adalah 1, 2, 5, dan 10. Kalian bisa cek, masukkan min 1 ke fx, nanti akan menghasilkan 2 dari min 1 kuadrat adalah 1, 1 ditambah 1 adalah 2, kemudian 0, untuk 0 kuadrat ditambah 1 adalah 1, 1 dimasukkan ke fungsi, nanti hasilnya adalah 1 kuadrat plus 1, hasilnya juga 2. 2 dimasukkan ke fungsi, 2 kuadrat plus 1 adalah 5. Kalau 3, berarti 3 kuadrat plus 1. Hasilnya adalah 9 plus 1 sama dengan 10. Nah, untuk menuliskan daerah hasil, kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Nah, yang poin pertama tadi, jika diberikan fungsi dan daerah asalnya, maka kita bisa memperoleh daerah hasilnya. Nah, kalau sebuah fungsi tidak diberikan daerah asalnya, jadi tidak disebutkan daerah asalnya secara spesifik seperti yang poin pertama tadi, maka daerah asal dari fungsi tersebut adalah himpunan bilangan real yang terbesar, sehingga aturan fungsi tersebut ada maknanya atau terdefinisi. Hal ini disebut dengan daerah asal alami atau natural domain. Nah, ini ada contoh soal yang berkaitan dengan natural domain atau daerah asal alami. Jadi ada fungsi yang tidak diberikan daerah asalnya. Jadi daerah asalnya tidak disebutkan secara spesifik. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti daerah asal alaminya adalah kembali ke definisi yang tadi, yakni himpunan bilangan real terbesar yang membuat fungsi yang diberikan bisa terdefinisi atau memiliki makna. Nah, kita bahas 3 soal ini agar lebih mudah dalam memahami apa sih yang dimaksud dengan daerah asal alami. Yang pertama adalah untuk fungsi fx yang dinyatakan oleh 1 per x min 3. Daerah asal alaminya adalah x yang memenuhi fungsi ini sehingga fungsi fx ini terdefinisi. Nah, perhatikan bahwa fungsi fx ini 1 per x min 3 dinyatakan oleh 1 min x min 3, 1 per min 1 per x min 3 maksud saya gitu ya, maaf belibet. Nah, ini sebenarnya tidak perlu ada kurung di sini ya, karena kan ini sudah per begini kan meskipun tanpa kurung maknanya sama. Jadi 1 per x min 3 gitu saja tanpa kurung sudah benar, tanpa kurung pun tidak apa-apa. Nah, perhatikan bahwa x min 3 ini adalah pembagi. Nah, kalau pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau suatu bilangan dibagi dengan 0, nanti hasilnya adalah tak terhingga. Nah, tak terhingga itu adalah sesuatu yang tidak pasti berapa nilainya. Jadi dia istilahnya tidak terdefinisi. Nah, agar fx terdefinisi berarti ini tidak boleh 0, pembaginya tidak boleh 0. Nah, karena pembaginya adalah x min 3, maka syaratnya adalah x min 3 tidak sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Artinya, kalau x min 3 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 3. Hal ini bisa diketahui dari pembuat nolnya. Pembuat nol dari x min 3 itu adalah ketika x sama dengan 3. Jadi 3 min 3 adalah 0. Maka hal itu tidak boleh terjadi, sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 3. Jadi daerah asal alami dari fx adalah semua bilangan real kecuali
3. Itu ya. Jadi kalimat yang tadi saya ucapkan itu secara matematis dinyatakan oleh himpunan ini. Saya kasih nama himpunannya adalah DA atau daerah asal alami. Jadi himpunan X di mana X-nya adalah anggota bilangan real dan tidak sama dengan 3. Jadi semua bilangan real kecuali 3. Untuk yang nomor 2, fungsinya adalah GT. GT dinyatakan oleh akar 9 min T kuadrat. Kita ingat kembali bahwa untuk akar, itu kan angka di bilangan di dalam akar itu tidak boleh negatif. Atau akar bisa dicari kalau yang ada di dalam, yang di bawah akar atau di dalam akar itu lebih besar sama dengan 0. Tidak boleh kurang dari 0, tidak boleh negatif. Maka kita cari pembuat nolnya. Apa sih yang membuat 9 min T kuadrat itu 0? Pembuat nolnya bisa dicari dengan T kuadrat sama dengan 9. Maka T-nya adalah plus minus 3. Saya tegaskan kembali bahwa plus minus 3 itu bukan berarti kurang lebih 3. Tetapi maksudnya adalah T bisa bernilai positif 3 atau T bernilai negatif 3. Yang membuat T kuadrat bernilai 9. Karena membuat nolnya adalah plus 3 dan min 3, maka kita bisa gambarkan di garis bilangan min 3 dan 3. Kemudian kita cek yang mana yang positif, yang mana yang negatif, sehingga kita tahu mana yang memenuhi pertidaksamaan yang di sini ya, syaratnya tadi. Kalau kita masukkan interval yang ada di antara min 3 sampai 3, ambillah 0 yang paling mudah, berarti T-nya sama dengan 0. Masukkan ke sini. 9 min T kuadrat berarti 9 min 0 kuadrat. 9 min 0 adalah 9. 9 itu lebih besar sama dengan 0. Maka yang di sini positif. Interval yang mengandung 0 tadi adalah positif. Dengan cara yang sama, cek yang ada di interval kurang dari min 3 dan cek di interval yang lebih besar dari 3. Nanti kalian akan temukan bahwa yang lebih kecil dari min 3 adalah negatif, menghasilkan nilai yang kurang dari 0, dan yang lebih besar dari 3 juga negatif. Karena yang diminta adalah yang positif, maka yang memenuhi adalah yang di sini, yang positif. Mulai min 3 sampai 3. Dan batas-batasnya termasuk karena di sini ada sama dengan. Sehingga di sini kita pakai kurung siku. Jadi, daerah asal alami dari fungsi GT tadi adalah dari mulai min 3 sampai 3. T-nya bernilai dari min 3 sampai 3 ya. Untuk soal yang nomor 3 sekarang. Nah, ini mirip sama nomor 2, ada akarnya tetapi dia sebagai pembagi. Berarti syarat agar fungsi GW ini terdefinisi, yang pertama karena dia memiliki bentuk akar, maka 9 min W kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0. Tidak boleh negatif. Itu adalah syarat yang pertama. Jadi serupa dengan nomor 2 tadi. Nah, perhatikan bahwa akar ini sebagai pembagi. Maka secara keseluruhan akar 9 min W kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau akar bla 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 tidak boleh sama dengan 0, berarti yang ada di dalam akar itu tidak boleh sama dengan 0, atau 9 min W kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah kita cari pakai W kuadrat sama dengan 9. Maka W-nya adalah plus minus 3, sama dengan nomor 2 tadi ya.
Kemudian dengan cara yang serupa kita taruh di garis bilangan, kemudian kita cek positif negatifnya yang di interval tengah-tengah ini bernilai positif, maka kita tahu yang memenuhi adalah yang di area ini, yang di interval ini. Nah, kita tidak mengikut sertakan min 3 dan 3. Di sini kita pakai kurung biasa, karena min 3 dan 3 sebagai batasnya itu tidak termasuk, maka kita pakai kurung biasa. Nah, kenapa tidak termasuk? Karena tadi di sini tidak boleh sama dengan 0. Karena tidak boleh sama dengan 0 tadi, maka W-nya tidak boleh sama dengan plus 3 ataupun min 3. Itulah kenapa tidak diikut sertakan, tapi interval yang memenuhi adalah yang di sini. Gitu. Jadi perbedaannya dengan yang nomor 2 tadi, yang nomor 2 itu ujung-ujungnya ikut karena tidak ada syarat tidak boleh sama dengan 0, tapi yang nomor 3 itu ada syarat tidak boleh sama dengan 0, sehingga dia tidak boleh diikut sertakan dalam himpunan daerah asal alami. Dari sini kita peroleh bahwa daerah asal alaminya adalah lebih besar dari min 3 sampai kurang dari 3. Di mana W adalah anggota bilangan real. Ini ya, ini adalah daerah asal alami. Sekarang grafik fungsi. Grafik fungsi juga telah dipelajari di bangku sekolah dulu. Kita review saja sedikit. Jika daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi merupakan bilangan real, kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat. Jadi X, bidang koordinat 2 dimensi, ada X, ada Y, di mana Y-nya adalah Fx. Nah, itu nanti koordinat-koordinatnya bisa disatukan sehingga membentuk fungsi. Sebagai latihan untuk kalian mengingat kembali materi yang telah diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah dulu, ini ada 2 buah fungsi Fx dan fungsi Gx. Silakan kalian coba untuk mengerjakan bagaimanakah plot dari grafik-grafik berikut ini ya. Ini silakan dikerjakan, saya yakin kalian pasti bisa. Kalau lupa bisa dibuka-buka lagi bukunya ya. Saya lanjutkan ke fungsi genap dan ganjil. Fungsi genap itu syaratnya adalah apabila suatu fungsi fx itu sama dengan nilai f min x. Jadi ketika x-nya diubah menjadi min x, dia tetap berbentuk seperti fungsi awalnya, fungsi genap. Jadi ini kalau secara grafik nanti grafiknya berbentuk simetris terhadap sumbu y. Kalau fungsi ganjil, syaratnya adalah f min x sama dengan min fx. Jadi bersifat kebalikannya. Nah, kalau berlawanan maksud saya, bukan kebalikan. Bersifat lawannya. Atau kalau kita tinjau dari grafiknya itu nanti akan asimetris, antisimetris maksud saya, antisimetris terhadap sumbu y. Ini ada contoh soal. Ada contoh soal seperti ini. Kita akan mengecek apakah fungsi-fungsi ini ganjil ataukah genap atau bukan keduanya. Kita mulai dari yang nomor 1. Nomor 1 itu dinyatakan oleh fx sama dengan x kuadrat min 2. Kita akan cek apakah dia genap atau ganjil. Untuk mengecek apakah dia genap, pakai kalimat yang ini, pakai syarat yang ini. F min X sama dengan Fx untuk semua X. Jadi kalau ada simbol A besar terbalik itu bacanya untuk semua atau untuk setiap. Untuk mengecek apakah fungsi Fx ganjil, kita pakai syarat F min X sama dengan min Fx untuk semua X. Kita mulai dari F min X dulu. Kita cari bagian ruas kirinya, F min X. Ini kan berarti X-nya diganti dengan min X.
arahnya berlawanan. Yang awalnya X dibalik jadi min X. Sehingga min X ini kita substitusikan ke X yang ada. Yang awalnya X kuadrat, kita substitusikan min X-nya. Jadilah min X dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2. Min X dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat. Maka min X kuadrat min 2 adalah X kuadrat min 2. Kalau kita perhatikan, X kuadrat min 2 ini adalah pernyataan dari fx. Sehingga kita peroleh bahwa f min x sama dengan fx. Nah, oleh karena kita peroleh f min x sama dengan fx, maka dipenuhilah syarat fungsi genap tadi. Sehingga fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah fungsi genap. Kalian bisa cek untuk grafiknya. Kalau kalian plot grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 2, nanti akan kalian peroleh bahwa grafiknya adalah simetris terhadap sumbu y. Sekarang yang kedua, ada fungsi gx sama dengan x kuadrat min 2x. Dengan cara yang sama, pakai syarat genap seperti itu dan ganjil seperti itu, kita cek G min X-nya bernilai apa. Kalau G min X berarti min X-nya ini kita masukkan ke X, ke tiap X yang ada. Jadilah min X pangkat 3 min 2 kali min X. Kalau kita pangkatkan min X dengan 3 berarti kan min X kali min X kali min X. Min kali min kali min berarti tetap min. X pangkat 3 adalah X pangkat 3. Berarti min X pangkat 3. Kemudian di sini ada min ketemu min plus 2 kali X, 2X. Ya, jadilah G min X adalah min X kuadrat, min X pangkat 3 plus 2X. Kalau kita keluarkan minnya, faktor min 1, kita faktor minnya, nanti akan kita dapatkan fungsi seperti ini. Jadi min X pangkat 3 plus 2X dikeluarkan X-nya, dikeluarkan min-nya akan memperoleh min dalam kurung X pangkat 3 min 2X. Ini artinya sama, yang di sini dengan yang di sini sama. Kalau kita perhatikan lagi, Gx itu tadi adalah X pangkat 3 min 2X. Nah, ini sama. X pangkat 3 min 2X, sehingga diperoleh G min X itu sama dengan min Gx. Nah, kalau ketemu seperti ini, berarti syarat dari fungsi ganjil dipenuhi. Sehingga Gx adalah fungsi ganjil. Kalau kalian plot plot fungsi Gx sama dengan X pangkat 3 min 2X ke dalam bidang koordinat, itu nanti akan diketahui bahwa grafiknya antisimetris terhadap sumbu Y. Ya, bisa kalian coba. Kemudian yang nomor 3, ada fungsi H. Kita lakukan cara yang sama dengan tadi. Kita cek apakah dia genap atau ganjil. Yang pertama kita cek ruas kirinya. H min X-nya kita cari nilainya berapa. Dengan cara yang sama, min X-nya ini masukkan ke tiap X yang ada di sini. Masukkan semua sehingga diperoleh min X pangkat 3 plus 3 kali min X per X min X pangkat 4 min 3 kali min X kuadrat plus 4. Proses ini semua, kalau min X pangkat 3 adalah min X pangkat 3, kemudian plus 3 kali min X adalah min 3X, min X pangkat 4 itu adalah min X kali min X kali min X kali min X, sehingga jadinya adalah X pangkat 4, ya, min kali min kali min kali min sebanyak 4 kali genap, karena itu jadilah positif. Kemudian ini min 3 kali min X kuadrat adalah X kuadrat. Ini ada kesalahan ya. Sebentar, ini kan min X kuadrat, berarti harusnya
positif X kuadrat. Ini saya edit. Jadi kalau kalian dengarkan saya menjelaskan, kalian sambil ini ya, sambil meneliti apakah saya sudah benar hitungannya atau ada yang kurang ya. Ini kita cek kembali. Min X kuadrat berarti X kuadrat, min-nya tetap min, jadinya min 3X kuadrat plus 4. Kemudian iya, ini begini. Benar ya, min. Nah, kita kembali ke sini. Diperoleh min X pangkat 3 min 3X per bla 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 bla. Insya Allah sudah benar. Kemudian ini min HX. Min HX berarti ini kita minkan. Kita minkan sehingga diperoleh ini min, ini tetap. Kalau kita bandingkan H min X yang di sini dengan min HX yang di sini, ternyata sama. Nah, ini berarti saya kesimpulannya salah. Berarti ini harusnya begini. Ini nanti kalian sambil dicek ya. Berarti karena memenuhi syarat yang bawah, berarti dia adalah fungsi ganjil. Ini adalah kesimpulan yang benar ya, insya Allah. Kalau nanti misalkan kok saya salah menyimpulkan atau saya salah proses, kalian bisa sampaikan ke saya ya. Jadi itu tadi min X pangkat. Jadi saya tadi salah di sini, min X pangkat 2 adalah X kuadrat, ketemu min jadi tetap min. Nah, gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Itu saja untuk minggu ini. Minggu depan kita belajar operasi pada fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada sanggahan, silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.